kasih dan sayangnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini untuk kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan hal datang susah dan payah dan dicela pada ketika sudah dapat rizki itu, yang sebenarnya dicela itu bakhil dan syak. Maka terbit kedua daripada kurang yakin dan tiada percaya kepada Allah Ta'ala. Maka sungguhnya mencelakan bakhil itu Tuhan di dalam maka sesungguhnya mencela bakhil itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya coba pertama untuk menjelaskan lagi-lagi perkara pekerjaan. Kali ini pembahasan pekerjaan yang datang susah dan payah dan dicela ketika sudah dapat rizki itu. Jadi ketika dapat rizki, Allah bilang di sini menurut kitab Tanwir Qulub, kenapa dia dicela? Karena ada sifat bakhil pada awak. Jadi kalau kita dapat rezeki, bakhil. Dibilang bakhil. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Tentunya kalau dikatakan bakhil itu kan sesuatu yang kita dapat tetapi kita tidak berikan ke jalan Allah Ta'ala. Kalaupun diberikan kepada jalan Allah Ta'ala, tentunya dalam kadar dan ukuran awak. Tentu memang sangat sulit kita begitu dapat rezeki kita serahkan kepada Allah Ta'ala nih. Iya. Kenapa? Karena kadar awak belum sampai ke situ. Namun sebelum kita lebih jauh menceritakan atau membahas tentang bakhil ini, yang jadi persoalan bagi awak adalah kenapa sifat bakhil itu muncul? Kenapa? Artinya begini, kenapa awak berat kali menggunakan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala itu untuk kepada jalannya? Kenapa berat kali awak? Biasanya sebelum dikasih rezeki, kita selalu berdoa. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki, aku akan ini, akan itu. Biasa begitu, kebanyakan. Tapi yang mau saya lihat di sini, jauh lebih daripada itu. Yang selalu saya tanyakan, kenapa kita berat? Kenapa belum ada kita ringan aja kita bahkan berjanji pada Allah Ta'ala. Bercita-cita dia. Kalau nanti dapat akan saya inikan, kalau dapat saya akan inikan. Begitu dapat, kenapa? Dia bakhil. Kalau menurut saya tuan-tuan dan puan-puan, memang kadarnya bakhil. Udah. Kadar dia itu. Saya lah misalnya bakhil. Karena kadar saya begitu. Kenapa? Karena saya tak kenal. Saya tak kenal apa makna pemberian Allah Ta'ala itu. Yang saya tahu pemberian Allah Ta'ala itu awak. Saya tak kenal. Sekuat apapun kita dulu. Sekuat apapun dulu. Karena kita belum mengenalinya, karena kita belum merasakannya. Kalau kita sudah merasakan Allah Ta'ala itu, tak ada kata bakhil itu. Orang yang dirasakan Allah Ta'ala, bukan pemberiannya, titik. Apa kita repot-repot? Kan gitu. Bukan saya hitam putih. Apa yang kita bahas? Misalnya begitulah. Apa yang kita bahas? Sifat pertama ketika kita bercita-cita itu, di situ sudah menunjukkan kita bahwa kita tak mengenal.
berkeinginan awak. Situ menunjukkan kita tidak tawakal kepadanya. Nah, situ aja udah poinnya udah gitu. Jadi ketika dia dapat, dia berhitung, nah itu. Misal gini, Tuhan dikasih rezeki, awak dikasih rezeki. Dikasih pemberian Allah Ta'ala ini. Gitulah, kita simpan dulu ini. Kita balik kepada diri awak nih. Kenapa awak memintanya? Kenapa awak memintanya? Hati yang paling dalam sekali. Kalau diucapkan gampang. Nanti kalau saya punya rezeki Tuhan, saya akan bangun musola ini. Nanti kalau saya punya rezeki Tuhan, saya akan bantu Tuhan untuk mengembangkan jalan Allah nih, jalan kepada Allah nih. Kan begitu. Coba kita tonton dan kita intip yang kita ucapkan itu. Dari mana sumbernya? Dari ketidaktahanan awak terhadap keadaan awak. Mungkin. Adakah terbit dari dalam lubuk hati yang memang dia tidak mengenal Allah? Tidak. Itu aja poinnya udah salah. Aduh. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bisa pastikan tidak. Karena ketidaktahanan nih. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, biar enak kita menelusurinya gitu. Kenapa awak berakibat gini? Dah, kita telusuri lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu kita katakan begini. Ketika Allah, pemberian Allah ini ada, itu kan balik dia ke niat awak dasar. Bukan ke perkataan awak, ke niat awak. Kalaulah memang niatnya untuk mengenali Allah Ta'ala ini, pasti dia pergunakan. Kalaulah niatnya untuk menikmati pemberian Allah tuh, pastilah ini jalannya. Kan duanya gendangnya. Kalau dia niatnya untuk pemberian Allah Ta'ala ini niatnya untuk dinikmatinya, konsekuensinya cuma satu. Menguat wujud dirinya, pasti jauh dia kepada Allah Ta'ala, pasti dia terjebak kepada itu, pekerjaan kalau kaji kita sebelumnya. Terus dia pekerjakan itu, terjebak dia terus. Apakah kita tidak memberikan kepada Allah Ta'ala ini? Kita pakai kumsara. 2,5% seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Atau lebih tinggi dari itu. Kita main tarekat. Tapi ketika kita naikkan, lompat kita bermain tarekat, kita intip lagi. Takut rupanya aku apa yang diberikan Allah Ta'ala nih bisa nggak ada lagi besok, lusa. Di situ. Di situ dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kesimpulan di sini ini bukan soal bakhil, bukan soal tercela di mata Allah Ta'ala. Ini soalnya adalah duanya gendangnya ini. Apakah semakin memperkuat diri atau enggak? Kita tuan-tuan dan puan-puan masihlah jauh dalam pengenalan kepada Allah Ta'ala. Itu yang harus kita intip kepada diri kita. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, yang harus kita diperkuat itu adalah niat awak kepada Allah Ta'ala nih. Perlu dari perbaiki. Kan kita berniat nih. Apakah kita hendak kepada dia? Apakah kita hendak kepada pemberiannya? Kan kita tahu nih. Karena kalau sudah kita memainkan pemberiannya, saya selalu katakan, nafsu ini seperti anak panah. Begitu dia ditarik dan lepas dari busurnya, susah dia untuk berhenti sebelum tercapai dia tujuannya. Kalau pemberian Allah Ta'ala ini kita mainkan untuk kenikmatan kita nih, yakinlah ini terus berlapis-lapis dia. Bukan pengenalan kepada diri atau kepada Allah ini semakin diperkuat, malah semakin jauh. Di bawah ini ada contoh salabah, dijelaskan. Saya selalu bilang salabah. Di bawah dijelaskan ada salabah. Saya baca sampai bawah tadi ada salabah. Perilaku salabah itu.
sederhananya Salabah itu paling rajin ke masjid. Bahkan dia asal sholat maghrib, belum doa lagi dia udah pulang. Pulang dia. Terus pulang. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Salabah? Tanya sahabat. Rupanya sarungnya satu. Gantian sama istrinya. Tawaduk betul. Dapatin kali lah waktu itu tuan-tuan dan puan-puan. Minta sama Rasulullah. Selipnya dia minta. Ya Rasul, kalau adalah usahaku, kan gak gini ibadahku. Makin kuat aku ya Rasul. Selipnya di mana? Minta. Hati-hati tuan-tuan, kalau kita minta kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya minta tuh, start dari awal, kita sudah melanggar ketentuannya, ketetapannya. Ada udang di balik batu. Pinomat ada kemudahan. Sedangkan Allah menjadikan dia untuk seperti itu, biar dia lebih kuat. Dia rubahnya. Gak dikasih Rasul, karena Rasul tahu. Kedua kali minta, gak dikasih Rasul. Ketiga kali minta, ya udah Salabah kalau itu ndakmu, kalau bahasa kita, terserahmu lah, dikasih. Tapi kan cerita Salabah ini kan menjadi satu cerita acuan bagi awak. Yang perlu kita intip kan kenapa? Maka saya katakan tadi, ketika ada bakhil, ada rezeki yang kasih Allah Ta'ala, dia tidak kepada Allah Ta'ala, memang dasarnya kita lihat dulu. Dasarnya adalah dia tidak keluar dari ketentuan Allah Ta'ala. Itu dulu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau memang Allah yang berikannya tanpa dia minta, Allah punya maksud. Kalau model ini, model tadi yang tercela itu, dia punya maksud. Maka begitu Allah kasih rezeki, yang harusnya untuk pengenalan dirinya kepada Allah Ta'ala ini, dia buat aturannya. Dia atur ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dia atur sini. Itu kan terus terus berjalan, terus mengalir. Proses mengalir inilah yang dia nggak kabar, itulah memperkuat wujud dirinya yang mengakibatkan dia jauh kepada Allah Ta'ala. Salabah tadi begitu. Ya, sholat fardu mulai tinggal 1-2 kali. Ya, mulai maghrib aja sampai isya. Iya, maghrib pun lewat, isya saja karena banyak ngurus kambing. Iya, sama sekali gak ada. Begitu pun awak. Rajin betul kita dulu tawajuh ikut ini. Cepat awak datang. Begitu hal dunia ini main. Mulai terlambat. Mulai main di ujung. Mulai dia make wujud dirinya, tapi bentuk syariat hakikatnya kepada Allah. Kan ngeri. Tetap. Kenapa? Model Salabah. Karena takut. Mulai dari yang ikhlas, mulai karena takut. Mulai itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kan kita bisa intip perubahan-perubahan perjalanan awak nih. Mungkin saya juga ngalaminya. Mungkin yang lain juga bisa ngalaminya. Yang lebih penting dari sekarang kan bukan soal kita ini, udah hebat kali dia. Bukan. Bisa kita mengintipnya. Karena dalam hal-hal lain pun pasti kita mengalaminya. Yang perlu dikabarkan kepada diri ini adalah awak intip dari perjalanan awal-awal. Itu. Irji'i lawak kalau memang ada selip di sana. Baliklah niatnya tadi yang sudah digadaikannya. Kapan dia menggadaikan niatnya Salabah tadi? Ketika dia minta kepada Rasulullah, ya Rasul, kasihlah aku usaha ya Rasul. Supaya aku bisa sholat, istriku juga bisa berjamaah. Supaya aku bisa menyelesaikan sholat dengan tenang. Supaya aku tidak lagi selesai salam langsung aku pulang. Gantian sarung atau gantian apa dengan istriku. Cantik kan?
Cantik betul. Di saat itulah Salabah mulai ngambil kemudian. Di saat itulah Salabah mulai merubah niatnya kepada Allah tadi. Minimal tidak kemudahan. Itu. Begitu Rasul kan tahu. Ah itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hal lain kan kita masuk nih. Makanya Tuan Guru bilang, perbaharui niatmu. Bukan begitu begitu awak diturunkan selesai. Terus perbaharui niatmu. Hanya hendak kepada Allah. Perbaharui niatmu. Bagaimana kita memperbaharui niat? Melihat apa yang sudah awak lakukan di dunia ini. Apakah yang awak jalani ini mengakibatkan awak jauh hati, pikiran, dan perasaan kepada Allah, semakin menguatkan wujud diri awak, semakin membangkitkan sombong awak, semakin membangkitkan kesepelean awak kepada Allah Ta'ala nih, kan bisa dilihat kalau memang kita mau duduk bertafakur dan sebagainya. Kan yang penting itu. Jadi sifat bakhil tadi yang dicela Allah tadi, itu mungkin kita alami semua. Cuman kan tuan-tuan dan puan-puan, Allah kan sayang sama awak. Bagaimana kita bisa melihat kasih sayang Allah itu? Baliklah kepada Allah Ta'ala. Bukan kita katakan kasih sayang Allah itu kalau Allah kasih awak rezeki. Kasih Allah awak kemewahan, kasih Allah awak kemudahan. Bukan itu. Nah, kita coba tarik dia ke arah situ. Nah, dan ini bisa dibuat dalam hal apapun, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya soal cerita yang bakhil tadi. Jadi mungkin ini bisa jadi cemeti bagi kita semua. Bagaimana kita bisa memperteguh, memperkokoh. Semakin kita tahu apakah jalan awak ini semakin menguatkan diri awak kepada Allah Ta'ala. Atau semakin jauh. Ingat anak panah yang telah diapakan, susah kita untuk balik. Tetaplah kita bermohon kepada Allah, memohon ridhonya, memohon kasih sayangnya. Tetap harus kita balik gitu. Yang sudah terjadi ini tidak ada salah. Apa yang terjadi sama awak? Tidak ada salah. Yang salah itu adalah ketika kita memaknai perbuatan Allah Ta'ala ini, masuk wujud awak di situ, itu salahnya. Masuk senangnya, masuk susahnya. Perbuatan Allah sudah pas. Tapi Allah mau jadikan apa awak ini, itu nggak ketangkap kita. Awak pula ingin menjadikan ini. Dengan pemberian ini, awak mau jadi ini, awak mau jadi ini, awak mau jadi ini, awak mau jadi ini. Terus begitu, bergulirlah dia terus. Bagaimana kita bisa melihatnya tuan-tuan dan puan-puan yang terakhir mau saya sampaikan? Tak ada lain, tak ada bukan. Bermunajatlah kita pada Allah Ta'ala. Jangan jauh-jauh dari sumber orang yang telah mengenal pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita masih lemah. Jangan banyak berkawan dengan orang yang bisa melalaikan awak, melupakan awak. Awak atur dengan mereka. Awak pula yang manage mereka. Jangan awak ikut dan terpengaruh dengan mereka yang cenderung melalaikan awak. Kenapa? Awak belum kenal. Kenapa? Awak masih berjalan. Mudah tergelincir. Maka perbarui niat itu sangat penting. Memperbarui niat bagaimana? Kalau betul niat mundak kepada Allah, banyak waktumu kepada Allah Ta'ala. Baik secara zahirnya maupun batinnya. Kalaupun awak di luar Allah Ta'ala ini, menumbuhkan suasana ketauhidan. Jangan awak asyik berdua aja sama istri awak, di tempat tidur awak begini awak. Yang ada nanti syahwat awak. Jaga jarak, social distancing katanya. Tafakur awak, sholat awak, tumbuhkan hal-hal yang tauhid kalau ada waktu. Namanya kita berjuang. Namanya kita belum kenal.
Yang payahnya kan kita sok kenal. Udah pakai nggak punya ini. Tapi sembraut awak pakai di dunia ini. Sadar awak kan begitu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Balik. Dekat dengan guru sudah. Kalau jauh jarak awak sama guru, munculkan suasana tauhid pada awak sendiri. Suasana tauhid itu kan gampang. Beribadah awak. Sholat kalaupun mau sholat, tafakur awak. Jadi suasana-suasana tauhid itu. Bukan yang awak kembangkan ini suasana kelalaian. Kelalaian itu tuan-tuan dan puan-puan banyak kali di sekeliling kita. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.